anak-anak sekolah minggu, sebelum memulai ibadah sekolah minggunya, Ibu Guru mau berikan dulu info untuk anak-anak sekolah minggu mengenai info SMGT. Yang pertama, ada HDS yang akan dilaksanakan tanggal 19 Juli 2020, tetap via online ya. Terus yang kedua, anak sekolah minggu untuk ibadah HDS-nya nanti diharapkan untuk menggunakan baju yang bertemakan negara Zimbabwe pada saat ibadah tersebut. Ingat, ibadahnya itu tanggal 19 Juli 2020. Nah, nanti minta tolong orang tua untuk mengkreasikannya ya. Terus yang ketiga, anak sekolah minggu tetap ya mengikuti protokol kesehatan, tetap cuci tangan, jangan keluar rumah, tetap di rumah saja, nggak usah keluar kalau nggak perlu. Terus yang terakhir, setelah mengikuti ibadah HDS secara online, nanti untuk orang tua mohon dibantu mengambil foto anak sekolah minggu ya yang menggunakan baju Zimbabwe, dan tolong dikirimkan melalui grup WA orang tua atau guru sekolah minggu yang lainnya. Demikian info SMGT. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi anak sekolah minggu. Pastinya sekarang kita sudah siap, kita sudah datang di rumah Tuhan, pintu hati kita sudah terbuka untuk Tuhan, dan Tuhan sudah mau menerima kita untuk beribadah. Oleh sebab itu mari kita menyanyi lagu Di Pintumu. Di pintumu ku datang dan mengetuk tok tok di pintumu. Ku datang dan mengetuk tok tok, jikalau kau mendengar, jikalau kau mendengar dan membuka pintumu, ku masuklah. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, marilah kita meminta pertolongan kepada Tuhan di dalam doa. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan Yesus sudah menyertai kami saat ini di mana kami beribadah kepadamu. Kami sudah menyanyi membesarkan namamu, dan sekarang kami mau mendengarkan firman-Mu. Sertailah kami semua, baik ibu guru yang mau memperdengarkannya, baik anak-anak yang mau mendengarkannya. Karena kami sudah berdoa di dalam satu nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Anak sekolah minggu, ibu guru mau tanya, pernahkah melihat banjir? Pastinya pernah. Baik yang terjadi di negara kita, baik yang terjadi di lingkungan kita, baik yang terjadi kita lihat di televisi. Dan banjir itu merusak, meresahkan. Begitulah juga yang terjadi pada waktu zaman Nuh. Karena kejahatan manusia, sehingga Tuhan menghukum manusia dengan air bah. Air bah itu adalah banjir yang besar. Tapi ada satu keluarga yang sangat setia kepada Tuhan, yaitu keluarga Bapak Nuh. Bapak Nuh ini sangat setia kepada Tuhan, akhirnya Tuhan sangat mengasihi Nuh. Sesuai dengan cerita minggu lalu yang kita sudah dengarkan, bahwa Tuhan memerintahkan kepada Nuh membuat satu bahtera atau kapal yang besar. Dan setelah selesai, Bapak Nuh diperintahkan untuk masuk ke dalam bahtera itu. Dan apa yang diperintahkan oleh Tuhan, Bapak Nuh ikuti atau Bapak Nuh patuhi. Tuhan katakan, masuklah di dalam bahtera itu.
bersama dengan anakmu, bersama dengan istrimu, dan bawalah semua binatang yang halal di hadapan Tuhan, 7 pasang. 7 pasang itu artinya 1 betina, 1 jantan kalau burung-burung. Kalau binatang ya 1 juga jantan, 1 laki-laki dan 1 perempuan. Dan yang binatang yang tidak halal ya 1 pasang. Jadi apa yang diperintahkan Tuhan itu diperbuat oleh Nuh, oleh Bapak Nuh. Nuh masuk di dalam bahtera itu dengan semua yang diperintahkan oleh Tuhan bersama dengan istrinya dan ketiga anaknya, yaitu Sem, Ham, dan Yafet. Sem bersama istrinya, Ham bersama istrinya, dan Yafet bersama istrinya. Setelah Nuh masuk bersama dengan anak istrinya dan semua yang diperintahkan oleh Tuhan, maka Tuhan menutup bahtera itu, dan setelah 7 hari lamanya Tuhan menutup semua pintu-pintu mata air, dan datanglah banjir besar, datanglah badai yang sangat dahsyat. Maka semua orang yang jahat, semua rumah roboh, semua yang ada di dunia itu semua rusak, semua tidak kelihatan lagi, dan makin hari makin terapung-apunglah bahtera Nuh itu, karena hujan itu tidak pernah berhenti selama 40 hari 40 malam lamanya. Hujan terus menerus, dan Nuh sudah selamat di dalam bahtera itu. Dan walaupun waktu itu diketahui oleh orang-orang, waktu dia bukan buat bahtera, tapi dia tetap setia. Dan apa yang terjadi? Dia selamat di dalam bahtera itu. Maka semuanya sudah tidak ada di dalam dunia ini, semuanya. Dan setelah 150 hari lamanya, maka surutlah atau berhentilah air itu, surutlah air itu. Dan Nuh melayangkan pandangannya, dia mengeluarkan burung gagak untuk melihat apakah air sudah surut. Tapi burung gagak itu terbang ke sana kemari. Itu Nuh mengatakan, oh itu tandanya air belum surut. 7 hari lamanya lagi dia mengeluarkan lagi burung merpati. Tapi apa yang terjadi? Burung merpati juga itu bolak-balik, dan Nuh mengambilnya dan memasukkannya lagi di dalam bahtera. Dia tunggu lagi 7 hari lamanya, maka Nuh lagi mengeluarkan burung merpati, dan burung merpati itu datang membawa daun zaitun. Itu tandanya bahwa air sudah surut. Dan sesudah itu 7 hari juga, sesudah itu Tuhan memerintahkan kepada Nuh bahwa keluarlah bersama dengan anakmu, bersama dengan istrimu, bersama dengan binatang-binatang yang engkau bawa masuk itu, biarlah berkembang biak di dunia ini. Maka 7 hari kemudian keluarlah Nuh dan melakukan apa yang diperintahkan Tuhan kepadanya. Dan apa yang diperbuat oleh Nuh waktu dia keluar, dia tidak bersenang-senang saja, tapi dia membuat satu mezbah. Sesudah itu dia persembahkan kurban bakaran, dia mengambil burung dan dia meletakkannya di atas dan mempersembahkannya kepada Tuhan. Itulah tandanya ucapan syukur Nabi Nuh atau Bapak Nuh kepada Tuhan. Bagaimana penyertaan Tuhan, kasih setia Tuhan. Tuhan tidak pernah meninggalkan Nuh. Tuhan tidak pernah juga meninggalkan sekolah minggu. Yang penting kita tetap setia kepada Tuhan. Walaupun sekarang kita berada di dalam keadaan yang sangat menakutkan, yaitu masih kita berada di dalam
keadaan yang terjadi di negara kita, yaitu virus corona. Tapi Tuhan akan melihat kita, Tuhan akan melindungi kita seperti Tuhan melindungi Nabi Nuh. Yang penting kita tetap setia kepada Tuhan. Tuhan akan selalu setia menyertai kita di dalam kehidupan kita, anak sekolah minggu dan ibu guru dan semua yang setia kepadanya. Amin. Judul cerita kita tadi adalah kasih setia Tuhan menyelamatkan. Ibu guru ulangi sekali lagi, kasih setia Tuhan menyelamatkan. Bahannya terdapat di dalam Kejadian pasal 7 sampai pasal 8. Jadi kita tidak baca sekarang, sebentar anak-anak baca di rumah karena bahannya panjang. Ya, sehubungan dengan cerita kita tadi, kita menyanyi Nabi Nuh. Nabi Nuh dan istrinya, 3 orang anaknya, 3 orang mantunya masuk dalam bahtera. Hujan lebat turunlah, hujan lebat turunlah, hujan lebat turunlah, 8 orang selamat. Tiba saatnya kita membawa persembahan kita kepada Tuhan sebagai ungkapan syukur kita kepada Tuhan. Jadi marilah menyiapkan amplopnya dan kita membawa persembahan itu. Sambil kita membawa persembahan, kita iringi dengan menyanyi Beri Syukur. Syukur, beri syukur, berilah syukur, beri syukur, susah ataupun senang, beri syukur. Panjatkan doamu, segenap jiwamu, kasihmu hanya di milikmu. Kita berdoa, doa syafaat. Terima kasih Tuhan Yesus, waktu yang indah yang Tuhan berikan kepada kami. Di dalamnya kami beribadah, walaupun kami masih beribadah di rumah karena situasi dan kondisi. Tapi Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Kami sudah mendengarkan firman-Mu, dan baiklah firman-Mu kepada kami masing-masing bahwa bagaimana Tuhan mengasihi kami. Yang penting kami tetap setia kepada-Mu seperti Nabi Nuh tetap setia kepada Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih buat anak-anak yang sudah mendengarkan, ibu guru yang sudah menceritakan firman-Mu. Saat ini kami datang membawa teman-teman kami, mungkin ada yang berulang tahun, berkati di dalam pertambahan usia mereka agar semakin mendapat berkat kasih sayang daripada-Mu. Mungkin juga ada yang sakit, walaupun kami tidak sebut namanya satu persatu, tapi Tuhan lebih mengetahuinya. Oleh sebab itu, jamalah tubuhnya yang sakit agar sehat kembali dan dapat bermain bersama dengan keluarga di rumah. Kami tetap mendoakan pemerintah kami, khususnya Bapak Presiden sebagai kepala negara kami. Tuhan memberkati agar dapat memerintah negara ini dengan damai dan sentosa, dan nama-Mu disebarluaskan di atasnya. Kami juga berdoa buat
virus corona yang sampai sekarang belum selesai. Kiranya Engkau memberkati para dokter, para medis yang bertugas, dan kiranya Tuhan memberkati juga kami agar kami tidak dikena virus itu, dan virus corona dapat berlalu dan dapat kami melanjutkan tugas tanggung jawab kami selaku anak sekolah minggu, khususnya di dalam pendidikan. Tak lama lagi kami mau masuk tahun ajaran baru. Berkati kami ya Tuhan, baik yang mau melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi, baik yang naik kelas, Tuhan memberkati. Tuhan Allah Bapa, berkatilah kami sepanjang hari ini, karena kami berdoa hanya di dalam satu nama Tuhan Yesus yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Untuk mengakhiri ibadah kita, mari anak-anak bangkit berdiri dan kita menyanyi, memuji Tuhan dengan lagu Kita Harus Membawa Berita. Kita harus membawa berita pada dunia dalam gelap, tentang kebenaran dan kasih dan damai yang menetap, dan damai yang menetap. Karena gelap jadi remang pagi, dan remang jadi siang terang. Kuasa Kristus kan nyatalah, rahmani dan cemerlang. Demikianlah ibadah sekolah minggu pada hari ini. Selamat hari Minggu.